Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kebijaksanaan ribuan tahun lalu bisa kita pakai di zaman sekarang? Nah, hari ini kita akan bedah ajaran dari Konfusius, salah satu filsuf terbesar soal belajar dan persahabatan. Kita akan ubah filosofi kuno ini jadi panduan yang super praktis buat hidup kita. Siap-siap kaget, karena idenya relevan banget sama dunia kita sekarang. Coba renungkan ini sebentar. Kita punya ratusan bahkan ribuan teman di media sosial, tapi berapa banyak dari mereka yang beneran bikin kita jadi pribadi yang lebih baik? Inilah paradoks zaman sekarang. Kita super terkoneksi tapi seringkali koneksinya dangkal. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari yang paling dasar menurut Konfusius. Arti belajar yang sesungguhnya. Dan ini bukan soal ngejar nilai atau ijazah ya. Ini jauh lebih personal dan mendalam dari itu. Ada satu kata kunci di sini, xue. Buat Konfusius, belajar atau xue itu bukan sekedar aktivitas pasif kayak kita ngapalin fakta buat ujian. Bukan. Xue itu adalah proses aktif untuk mengubah diri. Jadi ilmu itu baru beneran kita kuasai kalau ilmu itu udah jadi bagian dari tindakan dan karakter kita sehari-hari. Terus gimana caranya kita menerapkan xue ini? Konfusius ngasih kita 4 pilar. 1. Apa yang dipelajari harus dipraktekkan terus-menerus. 2. Tujuannya bukan buat pamer, tapi buat jadi junzi, pribadi yang berkarakter mulia. 3. Ini bukan sprint, tapi maraton seumur hidup. Dan yang terakhir, ini penting banget, harus ada keseimbangan antara belajar dan berpikir. Nah, ini dia maksudnya keseimbangan tadi. Konfusius ngingetin kita, belajar tanpa berpikir itu sia-sia. Artinya, kita cuma numpuk informasi di kepala tanpa paham maknanya. Sebaliknya, berpikir tanpa belajar itu berbahaya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita punya banyak opini, tapi nggak didasari pengetahuan yang cukup. Jadinya bisa asal bunyi dan menyesatkan. Oke, tadi kita udah ngomongin soal proses internal, yaitu belajar. Sekarang kita beralih ke salah satu pengaruh eksternal paling kuat dalam hidup, pertemanan. Yuk, kita lihat definisi teman sejati menurut Konfusius. Dalam ajarannya, teman sejati itu disebut peng. Ini bukan cuma teman buat nongkrong atau hahaha ya. Seorang peng itu adalah sekutu moral. Mereka adalah orang-orang yang jalan bareng kita di jalur yang sama, yaitu jalur untuk jadi pribadi yang lebih baik, punya nilai dan tujuan hidup yang sejalan. Ada satu konsep yang keren banget, yaitu teman dari jauh. Konfusius bilang, salah satu kebahagiaan terbesar itu adalah saat teman seperti ini datang mengunjungi kita. Kenapa? Karena mereka datang jauh-jauh bukan karena ada maunya, bukan karena urusan bisnis, tapi murni karena tertarik dengan karakter dan kebajikan kita. Itu adalah validasi paling jujur bahwa kita ada di jalan yang benar kan? Ada analogi yang sangat kuat buat ngegambarin ini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, inilah inti dari persahabatan Peng. Tujuannya bukan buat saling memuji, tapi justru untuk saling mengasah, saling mengoreksi dengan jujur supaya kita sama-sama jadi lebih tajam dan lebih baik. Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang paling aplikatif. Konfusius itu nggak cuma ngomongin filosofi, dia ngasih kita semacam checklist. Pertama, ini dia 3 tipe teman yang harus kita cari dan kita jaga baik-baik. 3 serangkai teman yang bermanfaat ini adalah, pertama, teman yang jujur. Dia yang berani ngasih tahu kita kalau kita salah, demi kebaikan kita. Kedua, teman yang setia, yang tulus, bisa dipegang omongannya dan punya integritas. Dan ketiga, teman yang berpengetahuan, yang wawasannya luas dan bikin kita jadi ikut terpacu untuk terus belajar. Dan sama pentingnya dengan tahu siapa yang harus dicari, kita juga harus tahu siapa yang harus dihindari. Konfusius juga ngasih peringatan jelas soal 3 tipe teman yang bisa merusak dan menghambat pertumbuhan karakter kita. Nah, ini dia 3 tipe teman beracun versi Konfusius. Si pura-pura, yang di depan kita baik tapi di belakang beda lagi. Terus, si penjilat yang selalu setuju sama semua omongan kita, bikin kita jadi nggak pernah introspeksi. Dan terakhir, si pembual yang jago ngomong tapi nggak pernah ada bukti nyata dari omongannya. Hati-hati ya. Jadi, intinya begini, lingkaran pertemanan kita itu berfungsi kayak kompas moral. Teman yang baik itu ibarat cermin. Mereka membantu kita melihat diri kita apa adanya, biar bisa jadi lebih baik. Sebaliknya, teman yang buruk itu seperti topeng, menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Yang satu menginspirasi kita buat tumbuh, yang satunya lagi bikin kita mandek di tempat. Sekarang, mari kita satukan kedua konsep tadi, belajar yang mengubah diri dan pertemanan yang membangun. Apa sih tujuan akhirnya?
Tujuannya adalah untuk menapaki jalan menjadi seorang junzi atau manusia yang mulia dan berkarakter. Inilah pesan kuncinya. Memilih teman itu bukan keputusan yang sepele. Ini adalah salah satu keputusan paling fundamental dalam perjalanan kita membentuk diri. Setiap orang yang kita izinkan masuk ke lingkaran terdekat kita adalah sebuah investasi. Bisa jadi investasi yang baik atau buruk pada karakter kita di masa depan. Kutipan ini mungkin kedengarannya agak sombong ya, tapi tunggu dulu. Maksudnya bukan soal status sosial atau kekayaan. Sama sekali bukan. Ini adalah nasihat praktis untuk melindungi perkembangan karakter kita. Kalau kita terus bergaul dengan orang yang standar moralnya lebih rendah, kita berisiko ketarik ke bawah. Semua usaha kita buat jadi lebih baik bisa jadi sia-sia. Nah, jadi setelah semua ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Coba lihat orang-orang di sekeliling Anda sekarang. Siapa yang menjadi cermin bagi Anda? Siapa besi yang sedang menajamkan Anda? Jawaban yang jujur untuk pertanyaan itu mungkin adalah pelajaran paling penting yang bisa Anda dapatkan hari ini.